Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Dalam kunjungan kerja Presiden ke Kabupaten Bangka Barat, Presiden memuji keseriusan PT Timah Tbk dalam pembangunan smelter sebagai bentuk realisasi hilirisasi pertambangan timah di Indonesia. Proyek pembangunan smelter ditargetkan rampung pada November tahun ini. Hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bangka Barat. Salah satunya adalah dalam rangka mengecek pembuatan smelter yang dilakukan oleh PT Timah Tbk. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memuji keseriusan PT Timah Tbk dalam pembangunan smelter untuk merealisasikan hilirisasi industri penambangan timah di Indonesia. Proyek pembangunan smelter ini direncanakan akan selesai pada November 2022. Sehingga diharapkan pergerakan hilirisasi timah akan segera mengikuti seperti yang telah dilakukan untuk komoditas tambang nikel. Presiden juga tidak memungkiri bahwa ekspor timah bisa saja dapat berhenti tahun ini. Presiden juga berharap dengan ini akan meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru. Namun lebih jelas Presiden menyebutkan perhitungan hingga saat ini belum bisa dipastikan. Menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Yang nikel sudah, timah, boksit, semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November dan kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel, tapi kita belum berhitung kapan akan kita stop ekspor bahan mentah timah. Baru kita hitung semuanya, sehingga nanti semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang dirugikan, tetapi bahwa sekali lagi hilirisasi bahan-bahan tambang itu memang harus kita hentikan dan semuanya masuk ke industrial downstreaming, semuanya masuk ke hilirisasi. Pemirsa, kabar baik datang dari sektor pariwisata. Garuda Travel Fair kembali hadir setelah absen 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Pemburu tiket pesawat promo dapat mencari tiket pesawat untuk berbagai penerbangan dalam dan luar negeri. Setelah 2 tahun terhenti karena pandemi COVID-19, Maskapai Nasional Garuda Indonesia bersama Bank Mandiri kini kembali menggelar Garuda Indonesia Travel Fair atau GTAF 2022 yang dilaksanakan 28 sampai dengan 30 Oktober 2022 di Hall 3A Indonesia Convention and Exhibition BSD City, Tangerang Selatan. GTAF 2022 merupakan upaya dalam pemulihan ekonomi nasional pada sektor pariwisata dengan memberikan ragam pilihan promo khusus tiket penerbangan serta paket perjalanan wisata domestik dan internasional. Melalui GATF ini, Garuda Indonesia memberikan penawaran potongan harga tiket penerbangan hingga 80% untuk penerbangan dari Jakarta ke berbagai destinasi domestik dan internasional. Tak hanya itu, Garuda Indonesia juga memberikan secara khusus potongan harga untuk rute domestik lainnya hingga 15% dan 18% untuk rute internasional lainnya, serta memberikan paket umroh weekend. Nah, Pak, apa aja sih Pak highlight GATF 2020 ini yang ditunggu nih Pak biasanya Pak? Wah, ini banyak. Rute-rutenya ya Pak ya? Rute, ada diskon sampai 80%. Wah, kita udah terbangnya deh pokoknya Jakarta-Jogja. Ya, Jakarta-Jogja bisa ada yang 900.000, Jakarta Labuan Bajo 1,6. Makanya buruan aja, langsung pesan tiketnya di GATF. Nanti dibuka per tanggal 28 ya. 28 Oktober. Jadi Presidensi G20 menjadi momen penting Indonesia agar lebih aktif dalam riset dan inovasi. Kekayaan alam hayati Indonesia bisa menjadi riset dan inovasi untuk bekerja sama dengan negara anggota G20. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Trihandoko menyampaikan, presidensi Indonesia di G20 pada tahun 2022 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif di sektor riset dan inovasi.
Riset dan inovasi secara alami membutuhkan kolaborasi dan kerjasama, tidak hanya multi pihak tetapi juga multi negara, sehingga presidensi Indonesia di G20 menjadi momentum untuk menaikkan posisi Indonesia sebagai mitra kolaborasi riset dan inovasi ke depan dengan negara-negara anggota G20. Handoko mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati di laut dan di darat terbesar di dunia, sehingga bisa menjadi modal utama Indonesia untuk bisa menjadi pusat kolaborasi, riset dan inovasi terkait biodiversitas. Kita ingin memanfaatkan momentum ya Indonesia sebagai presidensi G20 itu bisa berperan lebih aktif ya di sektor riset dan inovasi. Apalagi kita semua tahu bahwa riset dan inovasi itu secara alami ya itu membutuhkan kolaborasi, ya kan, membutuhkan kerjasama, kolaborasi dengan tidak hanya multi pihak, tapi juga bahkan multi negara. Sehingga kita ingin memanfaatkan momentum ini ya untuk menaikkan posisi Indonesia sebagai mitra potensial kolaborasi untuk riset dan inovasi ke depan ya bagi negara-negara utama G20 itu. Pemirsa, menyongsong transformasi digital industri 4.0 dalam penelitian dan pengembangan SDM, Kementerian Kominfo membuka penyelenggaraan program pelatihan profesional Akademi Digital Talent Scholarship Batch 4. Pelatihan bekerja sama dengan berbagai mitra global. Menyongsong transformasi digital serta era industri 4.0, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo resmi membuka penyelenggaraan program pelatihan Professional Academy Digital Talent Scholarship Batch 4 pada Kamis 20 Oktober 2022. Bekerja sama dengan mitra global seperti Google, Alibaba, Red Hat, AWS, Progate, Cisco, Mastercard, and Oracle University, serta mitra lokal seperti Dekilab, HelloMotion, TechReady, dan Indobot. Professional Academy Batch 4 ini dibuka dengan 23 tema pelatihan yang dilakukan secara online atau daring dan beberapa tema pelatihan dilaksanakan secara hybrid. Setelah sebelumnya pendaftaran dibuka pada 25 Juli sampai dengan 8 Oktober 2022 lalu, program pelatihan keahlian digital ini telah berhasil menerima kurang lebih 14.000 peserta dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Pada hari ini kita melaksanakan pembukaan pelatihan Professional Academy yang batch keempat. Jadi bermacam-macam tema yang akan kita hadirkan. Kemudian pada hari ini kita akan memberikan motivasi, kemudian memberikan juga apa yang bisa dilakukan ketika mereka mengikuti pelatihan-pelatihan di dalam Professional Academy. Kami mengajak beberapa mitra untuk juga berbagi tentang apa potensi-potensi yang bisa diambil oleh para peserta pelatihan, sehingga ketika mereka selesai melakukan pelatihan itu ada hal-hal yang bisa dilanjutkan, terutama dalam memperoleh pekerjaan, terus kemudian menciptakan suatu produk-produk baru yang berbasiskan pada hasil pelatihan di dalam Professional Academy ini. Dalam hal ini, mitra kerjasama Kementerian Kominfo PT Cisco Indonesia yang diwakili oleh Adri Gautama selaku Country Lead NetAcad Cisco Indonesia menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan pelatihan dalam bidang informasi teknologi seperti Network Engineer, Cyber Security Operation, pemrograman, serta dasar-dasar terkait komputer. Ya, untuk peserta batch keempat ini kami merasa bahwa mereka perlu dilatih dari sisi network engineer, kemudian juga dari sisi cyber security, karena sekarang security juga sesuatu yang sangat penting ya di dunia IT. Dan pada saat mereka lulus nanti diharapkan mereka bisa menjadi cyber security talent terdepan di Indonesia. Selain pelatihan dalam bidang informasi teknologi, Kementerian Kominfo juga turut menggandeng beberapa perusahaan data science, yakni salah satunya Dekilab yang akan mempersiapkan sekitar 50.000 orang data scientist sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan industri bidang data di Indonesia. Yovita Suryanto selaku manajer Dekilab menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi adanya program Digital Talent Scholarship ini guna meningkatkan kualitas serta kuantitas yang ahli dalam bidang data.
Jadi kalau misalnya untuk proyeknya pastinya sangat linear karena di DQ Lab kita menggunakan studi kasus yang berbasiskan studi kasus industri. Jadi beberapa proyeknya seperti proyek B2B business report ataupun proyek terkait data retail ataupun telekomunikasi itu kita hadirkan sebagai proyek di DQ Lab yang bisa dikerjakan oleh para peserta. Selain itu DQ Lab juga menghadirkan praktisi data dari industri dengan berbagai macam background untuk memberikan informasi dan juga experience dalam menjadi praktisi data untuk dapat diketahui dan dipahami oleh para peserta. Kita ada beberapa program kita partisipasi ya. Yang pertama adalah Talent Scouting Academy yang tahun ini yang terbaru ya. Selain itu kita juga bekerjasama di program Professional Academy dan juga yang awal-awal kita bekerjasama adalah Fresh Graduate Academy. Kita mempunyai beberapa pelatihan dari Cloud Foundation, Cloud Architecting gitu ya, terus kemudian Cloud Operation, terus kemudian yang baru-baru juga ada Machine Learning gitu kan, dan juga bagaimana DevOps dan lain-lain. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi Kominfo membuka pelatihan Digital Talent Scholarship yang bekerja sama dengan mitra teknologi dunia. Simak perbincangan selengkapnya bersama rekan saya Bilkis Sabila.